file di sini. Kali ini gue mau kasih word dulu kalau ini video yang gue rekam ini nggak gue potong, nggak gue edit sedemikian rupa. Jadi ini full footage yang gue rekam semalam. Jadi ya bukannya karena gue malas, tapi emang ya udah, ini full experience gue main Genshin Impact di Linux kayak gimana gue jelasin ya, walaupun nggak gue apa ya, gue nggak main dari seluruh aspek ya, cuman sekadar muter-muter doang dan bagaimana performanya, jadi enjoy. Assalamualaikum, yo balik lagi sama Uval di sini. Kali ini gue bakal demonstrasi dikit mengenai Genshin Impact 1.2 di Linux. Dan untuk sekarang aku mau ngejelasin dulu setup yang aku pakai. Dari sisi software aku sekarang pakai Pop OS 20.10 dimana base-nya Debian, Ubuntu 20.10 juga. Ya emang hampir sama sih, cuman dengan sedikit tambahan dari sistem 76 76 ya namanya. Lalu untuk Wine, aku sendiri Wine-nya pakai yang versi yang terbaru terhitung tanggal 7 Januari kemarin, yaitu Wine 6.0 RC5. Tentu aja channel stacking bukan channel stable. Emang sengaja aku pilih yang paling terbaru pas tanggal 7 kemarin. Dan ya mungkin kita langsung saja mulai. Jadi dari anunya Mr. Croc 164 di website Notebug, beliau ngasih sebuah script yang udah didesain untuk nge-patch file Genshin Impact sendiri. Ya emang caranya cukup mudah, tapi aku nggak jelasin itu sekarang. Aku cuma mau jelasin pas udah dijalanin aja. Jadi ya ini gue bakal jalanin terus ya, paling cuma muter-muter bentar dan ngecek performanya doang. Jadi untuk komennya sebenarnya simple aja sih, cuman jalanin. Aku nambahin di XVK USD 1 itu cuman buat nampilin apa namanya FPS di pojokan. Oke, sini wine comment from C/C ya. Dan untuk filenya itu pakai batch file launcherpad, itu udah dari scriptnya sendiri, jadi kalian cuma tinggal jalanin ini, boom, tunggu aja dulu. Sebenarnya kemarin pas aku udah tahu ternyata udah bisa jalan untuk versi 1.2, aku beneran wow, surprise banget. Dan well, ini beneran bisa jalan kan. Ya, aku di sini untuk driver mesh-nya pakai versi 20.2,6.6. Untuk Vulkan-nya pakai 1,2 sekian ini. Ya, aku memang pakai Radeon Vega bawaan dari Aton 200 GE, Radeon Vega 3. Dan well, surprise-nya bisa jalan ya kan. Murah meriah tentu saja. Mungkin ini prosesnya bakal sedikit cukup lama karena ya aku beneran full jalanin ini dari harddisk, jadi mohon maklumi emang cukup lama. Bisa jalan ya, mungkin kalau pas awal-awal kayak gini masih bisa dapat FPS yang cukup tinggi 50 FPS, cuman ntar tunggu aja pas udah mulai masuk ke dalam game. Ya emang pas bagian ini cukup lama, nggak cuma di Linux doang, di Windows juga ya sama aja. Tapi aku kalau
tapi gue boleh jujur kalau sebenarnya gue ngerasain di Linux itu loading time-nya emang kerasa lebih cepat, walaupun literally aku cuman jalanin langsung dari harddisk eksternalku yang speednya lebih lambat daripada harddisk di dalam internal yang biasanya buat Windows. Well, kita udah ada di dalam ini, udah login ya. Aku terakhir kali tadi main emang masih di Dragon Spine. Aduh, aku nggak nggak nyerang dulu lah. Well, maaf juga soalnya aku emang squad belum masih belum tinggi levelnya. Oke, kita mau coba dulu nih. Waduh, los coba ini low kuat kayak low reflection low dan 0,6. Kita nggak bakal ngubah display mode, nggak bakal ngubah itu soalnya ntar kalau misalkan pas window itu tahu-tahu apa namanya input mouse dan keyboardnya itu bakal lepas dan nggak bisa dipakai lagi, jadi harus kepaksa ngulang lagi dari awal. Entah itu kalau pas kita mulai dari awal itu pakai full screen ataupun window, kalau udah udah switch antara full screen sama window itu ntar jadinya copot ya. Copot. Oke, kayaknya fishing aku nggak perlu sih ya. Ntar ini dulu sih. Oh, emang jadi turun sekitar 23, 21. Ya, bentar. Aku mending aku teleport aja lah daripada aku belum terus siap buat di muter-muter Dragon Spine. Mungkin ke Leo aja deh. Well, aku nggak begitu merhatiin bagaimana pronunciation-nya nama-nama Mandarin di Genshin Impact. Aku nggak begitu ngurusin sih ya, soalnya aku kadang juga mah pakai nama-nama mereka dalam bahasa Jepang. Misalkan aku nyebut Shinshu Yukuaki atau tadi bener nggak sih nyebut namanya ya, pokoknya aku lebih sering nyebut dia Yukuaki sih, walaupun di Facebook atau Twitter aku kadang lebih sering nyebutnya namanya dalam bahasa Mandarin. Aduh, kayaknya emang kuat ya. Ya udah, kita cap aja ke 30 fps dan ini 0,6 lowest aja, lowest. Anti aliasing kita tetap pakai anti aliasing TAE dan begitu aja. Mesin blur belum off aja deh. Oh man, that looks so aku bahkan ngerekam ini kan 60 fps 60 fps dan oh man, that looks so bad. Walaupun aku udah nurunin settingnya, tapi ya ternyata tetap aja kelihatannya walaupun ada emang banyak lampu di sini, seharusnya kalau ada banyak lampu di sini kan lebih kelihatan terang gitu ya. Jadi oh man, just look at that, that's so horrible, really, that's so horrible. Mungkin tau aja deh. Belum aku nyalain reflection. Oke. Well, that's fine. I mean gak bagus-bagus banget, tapi fine lah. Tapi ya gimana lagi, emang harus ada beberapa hal yang dikorbankan gitulah. I mean ini sekarang 20-an fps, 28. Cuman kalau ya pas map gini emang kelihatan nggak drop banget ya kan, nggak begitu jelas. Cuman kalau pas udah pas drop di mana gitu, waduh parah banget. Kita ke bagian situ, mana dulu baru nama daerahnya.
Tapi emang kalau untuk loading time menang Linux, cuman kalau buat performanya secara keseluruhan masih menang Windows menurutku. Soalnya emang lebih matang Windows ya, emang jelas ini game buat Windows kan, bukan game buat Linux. Dan ini berjalan di atas compatibility layer Wine. Dan ya, oh god no, ya Allah. Tapi kalau misalkan kita crank up ke ya oke lah, kalau ini masih masih bisa jalan, tapi ternyata ya mungkin untuk FPS yang didapat jumlahnya sama sih ya. Oke, 28 fps, 20 ya 28 fps lah. Kita bisa aja dapat 30 fps, cuman sedikit kemungkinan. Well, looking good. I mean that's not too bad. Well, at least it's run on Linux. Tapi aku masih belum bisa merekomendasikan buat buat beneran mau main sepenuhnya di Linux. Soalnya aku sendiri masih lebih sering main di Windows daripada Linux. Dan well, di samping itu emang aduh, oh inputnya jadi enak banget. Emang aku di Linux asam. These things looks bad. Aku soalnya tadi aku di Linux emang nggak ada maksudku gini loh, setup di Linux belum ada misalkan software yang udah aku siapin. Soalnya aku ini masih fresh install beberapa hari yang lalu kan, tanggal 7 kemarin. Bukan tanggal 7 sih, aku lupa. Mati nggak itu? Mati. Yes. Masalah selesai. Ya mau aku walaupun udah install ini, aku masih belum siap-siap banget. Soalnya emang masih fresh install, dan yang aku install pertama kali pas aku habis fresh install Pop OS itu Wine, bukan software yang lain. Ya bukan Wine juga sih, Google Chrome. Aku install Google Chrome dulu baru install Wine. Dan ya well, looking good. Aduh, ya, nyantai gitu ya, tapi sayangnya burik banget sumpah. Aku kadang kalau mau tak crank up buat photo mode biasanya tak naikin gitu ya, grafik high rata kanan semua, highest, volumetric fog on, motion blur enggak. Buat apa sih? Buat look at that 14 plus. Oh, I mean oke, cakep. Tapi emang cuma dapat berapa fps ini? 12 11. Tapi wow man, look at this reflection. Aku nggak yakin ini videonya bakal kerekam dengan baik apa enggak, soalnya emang masih terbadi di CPU semua, entah Genshin sama recordingnya. Soalnya emang aku belum bisa ngeset buat buat bisa jalan pakai GPU, pakai integrated grafiknya. Damn. Tapi emang beneran ini cukup membebani banget, jadi kita pakai settingan tadi aja. Oke, 30. Oke. Lowest.
motor lewat ya, motor lewat. Sini off, belum off. Oke, on aja. Oke, here we go. Genshin Impact Light. Yeah, not that quite light. Still heavy though. Oke, baik. Teman-teman lewat bang. Udah amat. Kita mungkin dapat balik ke Mondstadt aja lah. Mondo. Oh ya, kalau di Jepang emang nyebutnya Mondo sih, bukan Mondstadt tuh, tapi Mondo, just Mondo. Emang loadingnya jadi kerasa lebih cepet, nggak tahu kenapa, mungkin ya emang karena masih fresh install dan it's Linux, it's just a complete apa ya, bukan barebone juga sih, emang lebih less bloating daripada Windows, dan itu aku cukup tahu, udah cukup jelas kayak gitu. Bodo amat, aku nggak begitu merhatiin event. But hey, look, sebenarnya perbedaan antara rata kiri playable dan rata kanan not quite playable ya, emang sebenarnya playable sih, cuman kalau emang setelah FPS playable enggak sih ya. Rata kiri yang apa namanya masih diterima baik dengan mata, dengan rata kanan seperti tadi itu sebenarnya perbedaan nganunya FPS-nya itu nggak begitu jauh, dan buktinya kita bahkan hampir 30 fps, nggak sampai 30 fps, lebih dikit gitu atau gimana. Well, emang gue akuin emang gini, bagaimana lagi, ini kita emang masih berjalan di Linux yang literally emang nggak didukung sama MiHoYo. Dan well, mungkin gitu dulu aja. Makasih udah nonton, makasih. Seenggaknya kalian bisa tahu kan bagaimana Genshin Impact di Linux itu. Ntar aku set low aja deh, biar seenggaknya mata nggak itu nganu banget lah ya. Belumnya aku oke, I mean this feels better indeed. Oke, terima kasih banget udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share kalau bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.